Teman-teman, saya di industri ini sudah 21 tahun. Saya pernah ditinggalin oleh leader gua. Dan mereka ini adalah tim jadi itu kejadiannya di tahun 2010, mulai tahun 2011 ya. Jadi pada saat itu tim saya leader gua udah gak nyaman di kantor agensinya kita. Jadi waktu itu kita kantor agensinya di Ruko, terus sering sekali kita itu kalau meeting leader itu total leadernya hampir sekitar 300-an. Bayangin kalau meeting leader di Ruko. Itu kan mobil semua berjajar ya. Jadi itu banyak sampai mobil leader kita itu kacanya dipecahin sama orang, banyak dikepesin. Bayangin, kita lagi meeting kan, mobil kita parkir di depan rumah orang nggak bisa keluar, marah dong orang. Jadi banyak leader itu komplain lah, Win kita keluar lah Win, nggak jangan di agensi ini lagi, ajak pindah lah ya, buka agensi gitu ya. Akhirnya saya ngomong ke leader gua waktu itu, leader gua bilang Win, gua baru ekspansi, Dr. Arifin waktu itu baru ekspansi ke kota-kota kecil, dia bilang kasih saya waktu 2 tahun, ya saya perlu jaga cash flow saya. Akhirnya karena leader gua minta begitu ya gua harus respect dong. Gua ceritakan ke tim gua akhirnya bilang enggak bisa, pendek cerita mereka pindah ke perusahaan lain, bukan pindah ke agensi lain. Jadi mereka pindah ke perusahaan lain Bapak Ibu. Dan yang pindah itu adalah 50% grup saya. Ya. Dan perlu tahu ya, 50% ini bawa sales 80%. Yang pindah ini semuanya adalah yang jago-jago, yang omset kontribusinya gede. Dan income saya terjun bebas itu kurang lebih 70%. Ya waktu itu ya. Dan saat itu saya punya 2 pilihan, ikut pindah atau tetap. Karena saya ditawarin juga untuk pindah. Yang rekrut siapa? Yang rekrut itu juga engkongnya gua yang udah pindah ke perusahaan lain. Ya gak usah ngomong namanya siapa ya, di perusahaan gitu ya. Dulunya di Pro, kita juga bertumbuh dari sana. Akhirnya dia pindah ke perusahaan lain. Jadi waktu itu saya punya 2 opsi, saya bertahan atau enggak. Makanya yang penting banget ya Bapak Ibu ya, saat itu saya ngomong ke leader gua bilang apa yang harus gua lakuin. Dr. Arifin cuma ngomong satu hal ke gua, kan income gua dropnya nggak main-main loh teman-teman. Itu omset yang hilang itu kan 70%, 80% omset hilang. Income gua drop 70% loh. Operating kan hilang, semuanya hilang. Saya cuma 2 pilihan, tetap bertahan atau ikut pindah. Leader gua cuma ngomong begini ke gua, Win, lu punya cicilan nggak? Karena kita harus bayar cicilan kan, betul nggak? Ya puji Tuhan pada saat itu saya nggak punya cicilan bro. Saya memutuskan untuk tetap stay. Ya, dan apa yang gue lakuin bro? Jadi sejak saya, kalau teman-teman lihat profil saya 2005, saya startup leader. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, sampai tahun 2010 itu saya baru sampai double startup. Itu pertama sekali saya sampai double startup. 2005 itu cuma startup bro. 5, 6, 7, 8, 9 itu Star Club. 5 tahun Star Club, tahun 2010 double Star Club itu terpaksa. Kenapa? Karena saya menikah di 2010. Supaya dapat honeymoonnya gratis sampai double Star Club. Pas itu jalan-jalannya ke Paris waktu itu, 2011 kan. Jadi saya kejar double Star Club itu 2010 karena saya menikah di tahun 2010. Jadi saya kejar double, oke? Begitu menikah 2011 tim gua hilang. Stres kan Bapak Ibu? So, 2012 Bapak Ibu, pada saat tim saya hilang, bagaimana supaya income saya balik? Cara yang paling gampang apa? Jualan pribadi. Saya kembali lagi jualan pribadi itu di tahun 2012. Yang udah lama. Sejak 2008 gua udah gak jualan pribadi. Pada saat itu, ya, hanya maintain grup. Hidup dari grup, kira-kira begitu lah ya. 2012, kondisi memaksa saya harus jualan pribadi. Dan 2012 itu PCC pertama saya. Jadi saya nggak langsung lahir di Indonesia langsung PCC, nggak bro. Star Club masih Star Club, double Star Club pun karena terpaksa, dan PCC pun karena terpaksa. Jadi ya bisa. 2012 akhirnya gua sampai PCC gua yang pertama, dan sampai hari ini puji Tuhan masih tetap dapat PCC Bapak. Jadi kalau hari ini ditanya, pernah nggak ditinggalin? Pernah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, saya mau menyaksikan ke teman-teman ya, Anda punya choice, masih ingat? ABCD masih ingat ya? Anda punya choice, mau tetap stay atau Anda ikut pindah. Pilihan Anda nggak ada yang salah. Tapi awareness Anda akan membuat Anda buat pilihan yang tepat. Hari ini kalau saya pindah, mungkin saya nggak pernah PCC. Mungkin saya nggak pernah PC Bapak Ibu. Tapi keputusan saya untuk tetap stay akhirnya membuat saya semakin kuat.
Sejak 2012 saya udah jarang dapat startle Bapak Ibu. Tahun kemarin juga PCC kok, nanti berangkat tanggal 4 ya. Jadi setiap tahun, jadi itu udah jadi menurut saya itu bukan musibah. Dan pertanyaannya, bagaimana hubungan saya dengan leader-leader gua yang udah pindah? Betul? 80% dari mereka comeback kembali ke Proof. Dan hubungan saya ke mereka itu tetap baik sampai hari ini. Jadi saya nggak pernah, lu udah pindah, gua musuhin dan gua blok. Nggak pernah. Sampai tahun ini loh, gua kasih tahu dia, bro, lu di sana ya, lu pakai ini pola entity, gua baru belajar. Journey book saya kasih, monitoring book gua kasih, padahal beda perusahaan. Tapi hubungan kita tetap baik. Jadi jangan langsung kalau udah pindah perusahaan langsung di blok bro, yang rugi bukan dia, kita yang rugi, betul? Tetap build relationship, karena hubungan itu jauh lebih berharga. Ya, jadi hari ini kalau ditinggalin sama tim Bapak Ibu itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah awal dari chapter baru. Ya, untuk lembaran baru yang belum pernah kita lihat. Sebelum tim saya tinggalin gua nggak pernah PCC di Prudential. Tapi pada tahun dia tinggalin gua, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2022 kemarin, saya bisa masuk ke chapter yang baru. Oh, ternyata begini toh PCC. Ya kan? By the way ya, PCC itu beda sama Star Club. Yang pernah Star Club, belum pernah PCC, ini saya kasih tahu ya. PCC itu tiap hari dapat hadiah loh. Lu begitu kembali ke hotel, udah ada hadiah di kamar. Yang pernah PCC ngerti ya? Terakhir kita PCC di Swiss kan, betul kan? Di Lucerne kan? Terakhir dan di Lucerne. PCC terakhir Prudential kan di Lucerne ya, betul kan? 2000 berapa? 2019 kan? Sebelum 2020 pandemi ya. Yang ke Lucerne Bapak Ibu ya, itu tiap malam dapat hadiah loh. Dapat lotion, dapat jam tangan Swatch. Oh, itu dikasih tiap hari dapat surprise. Itu beda treatment bro. Jadi kita semua di sini harus PCC. Tahu nggak hotelnya di mana? PCC-nya Prudential tuh hotelnya di mana? Di Schweizerhof, ngomongnya susah. Schweizerhof nama hotelnya. Itu pas di depan Danau Lucerne, itu hotelnya Syahrini sama Reno Barat bulan madu bro. Lu coba Agoda cek Schweizerhof, Swiss Lucerne, satu malam 16 juta bro untuk tidur doang. Kalau kita punya duit pun sayang, betul nggak? Itu buka kaca langsung Danau Lucerne. Itu Prudential provide buat kita 4 malam loh, cuman untuk tidur. Dan asalnya dari pagi sampai malam, betul? Sampai hotel, langsung udah ada hadiah di kamar. Ya, welcome to Prudential President Cabinet Club. Itu pas, ya itu satu malam itu harganya 16 juta itu hotelnya. Kita waktu pergi ke Lucerne itu bukan di low season ya, itu di peak season, high season, pas lagi summer, pas lagi dari musim dingin. Mau Prudential selalu buatnya di bulan 4 karena itu momen yang paling enak. Dia dingin, masih dingin tapi udah nggak terlalu dingin gitu. Itu keren banget bro. Jadi harus PCC. Katakan kiri kanan, kita pasti bisa. Pasti bisa. Katakan kirinya ya. Penis tahun depan. Penis itu keren loh. Ya kan, Penis itu kota yang keren loh. Kita nggak nginepnya nanti di tempat yang jauh. Tinggalnya di hotel di Penis itu. Penis itu kan pulau kecil itu yang lorong-lorongnya ada gondola itu. Itu keren tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ditinggal sama agentnya, jangan mutung juga. Iya, ditinggal bisa PCC malah kan. Iya, kalau bisa PCC kan tergantung awareness kita. Awareness kita, betul banget. Ya, lu pilih apa? Tetap bangun hubungan. Yang udah pergi bisa balik kok. Yes. Jangan langsung di-cut. Yang penting lu tetap bertumbuh. Clear? Yang penting lu tetap bertumbuh. Orang itu akan ngelihat, dia tetap bertumbuh loh. Dengan gua nggak ada pun dia tetap bertumbuh. Terakhir dia balik kok. Banyak leader gue yang pindah akhirnya balik. It's okay. Bisnis ini people come and grow, gak usah baperan. Bisnis apapun juga begitu kok. Betul nggak? Ada pelanggan Anda yang udah rutin beli sama Anda, bisa pindah nggak? Bisa. Ya bisa. Ya ngapain baperan? Ya udah kita bagusin terus. Jangan pusing ladang orang mau kayak mana. Jangan pusing agensi orang mau kayak mana. Bagusin agensi kita, grup kita. Bagusin jangan punya usaha mau kejar kupu-kupu, kata orang bijak, betul? Lu jaga lu punya taman tetap indah, tetap rapi, kupu-kupu datang sendiri. It's real, katakan kiri kanan. Yes, It's real bro. it's real. Bagusin ladang sendiri. Penting diri kita sendiri dulu. Yes, dibagusin. Bukan orang lain. Yes. Oke, selanjutnya ya kok ya. Ada pertanyaan lagi. Yang gue kan tadi kan sempat sharing. Kalau misalnya banyak rekrut pengusaha dan Yes. suka seperti itu ya gitu. Boleh nggak di-sharekan bagaimana cara untuk kita merekrut pengusaha?
since biasanya ya pengusaha itu sudah berada di dalam zona nyaman mereka. Betul. Ya, yang saya lakukan sama, nggak ada tips khusus atau pakai dukun-dukunan, nggak ada. Jadi kalau misalnya tips pengusaha yang buat cerita ya tentang konsep bisnis. Saya cerita 5 hal tentang asuransi, gue cerita tentang bisnis ini bagaimana potensi profit marginnya. Terus 5 tahun dari sekarang lu lakukan promosikan dua, salesnya bisa jadi 81, omsetnya bisa 81 M. Masih ingat yang tadi pagi? Gue cerita bagaimana supaya bisa capai achieve target 81 M dengan promosikan 2. Ceritakan sistem, ceritakan potensi income. Banyak loh pengusaha yang nggak punya income bersih 1 miliar, betul? Banyak kan? Banyak pengusaha cuma net income ya. Kita jangan ngomong gross ya. Omset belum tentu sama dengan income, betul nggak? Betul. Omsetnya gede, cuannya berapa persen? Kan gitu. Apalagi yang grosiran. Kan yang penting kan net income-nya yang real yang dia terima, betul? Kasih lihat bukti. Bro, di bisnis ini bisa seperti ini, kok di bisnis ini bisa begini. Kasih tahu info doang. Tapi belum tentu dia mau jalan. Ya it's okay. Ya mau usah baperan juga. Dan kembali lagi ya, tidak semua pengusaha mau ikut sistem. Itu sudah pasti. Tetapi bukan berarti tidak ada yang tidak mau ikut sistem. Ada yang mau ikut, ya tetaplah seleksi terjadilah. People come and go kan. Intinya kita tetap jaga hubungan. Lu nggak jalan juga nggak apa-apa kok. Yang penting setiap tahun ada sumbangnya 1-2 juga nggak apa-apa. Gua namakan agent cheerleaders. Oke. Saya punya direct unit banyak cheerleaders. Ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, direct unit saya itu total agent aktif ya, artinya agent yang pecah telur ya, itu totalnya ada 60-an. Direct unit loh ya, bukan grup ya. Dari mana? Dari habit yang saya bangun terus-menerus. Saya tetap ada rekrut. Karena nafas hidup kita adalah rekrut, karena saya seorang leader. Clear ya? Dan saya selalu buat jadwal ya, jadi ini penting ya, tadi waktu makan siang juga ngomong. Bapak Ibu ada 5 hal yang perlu kita kuasai. Ini yang diingetin oleh mentor saya ya, karena saya teringat ya. Ada 5 hal yang perlu kita upgrade terus menerus. Ya, yang pertama adalah self mastery, penguasaan diri. Kita perlu latih terus nggak penguasaan diri. Even Anda sudah di atas, Anda udah punya semuanya, tetap Anda harus belajar untuk menguasai diri, betul? Artinya apa penguasaan diri? Penguasaan diri itu kita ngerti apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Apa yang Anda inginkan belum tentu itu kebutuhan Anda. Clear ya? Yang penting Anda tetap sadar ini kebutuhan atau keinginan. Itu artinya Anda menguasai diri. Clear? Itu perlu dijaga. Oke? Belajarlah. Dari buku kita bisa banyak belajar tentang self mastery. Yang kedua Bapak Ibu, bisnis kita ini bisnis penolakan. Setuju nggak? Lu rekrut orang belum tentu orang mau jalan dong. Oh, udah ada sign-nya ya. Oh, mantap Andre ya. Yang kedua itu kita perlu mind mastering. Oh ya, self mastering, time mastering. Nah, ini penting ya, time mastering ya. Kita ikut slide aja ya. Time mastering itu apa Bapak Ibu? Sering sekali kita jadi agent, kita punya waktu itu terlalu bebas. Sehingga semua, Bapak Ibu, kalau kita tidak menguasai waktu kita, orang lain yang akan kuasai waktu Anda. Istri Anda akan kuasai waktu Anda. Tolong jaga, tolong jemput anak dulu. Tolong antar anak dulu ke les. Betul? Tolong beli ke pajak dulu, betul? Karena Anda tidak menguasai waktu Anda. Bapak Ibu, sebagai seorang pengusaha, kita harus menguasai waktu kita. Buat jadwal. Saya punya kalender itu udah punya jadwal. Jam hari ini mau jumpa siapa, hari ini mau jumpa siapa, jam berapa. Saya sudah buat jadwal. Bukan waktu ini punya saya, bukan punya orang lain. Kalau kita tidak buat jadwal, jangan heran orang yang atur waktu Anda. Setuju nggak? Orang suka-suka karena Anda bebas. Apalagi yang udah ada yang income-nya udah ngalir terus. Hati-hati, lu masih memiliki waktu nggak? Jangan-jangan waktu lu udah nggak milik lu. Waktu sayang keluarga, lu sayang keluarga harus dengan cara yang benar. Ada hal yang nggak bisa diwakilkan dengan orang lain. Contoh, lu mau rekrut orang, lu mau fact finding, itu nggak bisa pakai staff, betul? Tapi kalau untuk jemput berkas, untuk ngantar anak ke sekolah, lu bisa hire orang kan? Lu nggak harus tiap hari kan? Bukan berarti gue nggak boleh antar anak gue ke sekolah lagi. Boleh, gue juga antar anak gue ke sekolah, tapi nggak tiap hari. Gue punya jadwal, hangout dengan anak gue kapan. Gue punya jadwal. Saya menguasai waktu gua. Time mastering harus dipelajari. Banyak agent bahkan leader miss di sini, betul?
Hai mastering yang ketiga, supaya nggak salah, ikut slide aja. Apa? Main mastering. Tadi terbalik berarti gue ya. Saya ingatnya main. Bisnis kita adalah bisnis penolakan. Bagaimana kita jaga state kita, vibe kita tetap positif, itu penting kan? Kita perlu komunitas yang positif, betul? Kita perlu ada energi positif. Makanya kita buat komunitas. Kalau di saya, di agensi saya kita ada entity. Tadi saya udah cerita juga sama Ciyuyu tadi pagi waktu breakfast di entity. Gue belajar dari Haji Lau. Haji Lau itu yang di Malaysia. Mereka punya komunitas untuk tetap charge, energinya tetap positif. Orang positif bertemu dengan orang-orang positif. Bapak Ibu harus ingat ya, singa yang sejak lahir itu hidupnya sama domba. Waktu dia udah besar, dia tetap mentalnya mental domba. Jelas ya? Tapi domba yang sejak lahir bergaulnya sama singa, dia tetap akan jadi mental singa. Jadi pergaulan is everything. So kita harus jaga mind kita tetap positif. Pertanyaannya, tadi ditanya sama Ko Michael ya, Win lu masih Netflix gak ya? Aduh kok, gue nonton film udah hampir 5-6 tahun gak pernah gue nonton drakor, nonton serial episode itu. Gue bukan berarti gue gak enjoy loh ya, gue sangat enjoy dengan hidup saya ya. Saya sangat memilih apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya sangat selektif. Saya hanya membaca hal-hal yang membuat saya itu mind gue itu positif. Gue gak mau baca berita, wah ini terjadi kecelakaan, kebakaran, apa enggak gitu mau baca, gue skip aja. Ngapain gue klik dan gue baca, betul? Gue cuma melihat hal-hal yang memang saya bisa, mind saya itu bisa tetap di state positif gitu. Jadi itu yang gue jaga ya, karena setiap hari kita bagaimana supaya bisa tetap ngecas pikiran kita itu dengan hal-hal yang positif. Bukan berarti Netflix jelek ya, enggak bro. Ya, tapi kenyataannya ya Netflix itu bisa buat kita itu nggak bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau filmnya mulai agak baperan gitu ya, bisa sampai ke bawah tidur loh. Istri saya pernah sampai nggak bisa tidur. Dia tanya saya, istri gue pernah tanya waktu pas saya lagi kemana gitu ya. Saya udah 2 malam loh, mimpinya itu gue dikejar polisi. Gue bilang lu buat salah apa? Saya juga nggak tahu. By the way, lu nonton film apa sekarang? Dia mulai nggak mau cerita. Lu sadar nggak sadar itu membangun alam bawah sadar Anda loh. Waktu kita mimpi yang bekerja apa? Alam bawah sadar Anda. Alam bawah sadar itu terbentuk dari mana? Dari apa yang Anda konsumsi terus. So mind mastering ini penting. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Setiap manusia ada pikiran positif, ada pikiran negatif. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Kenapa negatif lebih besar? Karena dikasih makan terus. Bapak Ibu, anjing kecil, bicon yang kecil itu, yang kecil dan mahal, bertemu dengan handler, yang hitam, yang gede, yang galak. Yang hitam, yang gede, yang galak. Mereka berkelahi. Bicon lawan handler. Siapa yang menang? Belum tentu. Coba handlernya nggak dikasih makan seminggu. Biconnya dikasih nutrisi yang cukup, dikasih denger musik, dikasih apa. Coba mereka berkelahi. Siapa yang menang? Bicon yang menang. Karena handlernya nggak dikasih makan. Tuh sama. Pikiran Anda apa yang Anda kasih makan. Prudential susah lah, udah gelap lah, komisi turun lah, omset dan sebagainya. Semua yang negatif yang Anda consume. Ya nggak heran lah. Tapi pilihan. Life is about ABC. Ayo pilih. Ya, terus yang keempat Bapak Ibu, mind mastering. Selanjutnya apa? Money mastering. Nah ini sering. Bapak Ibu, kita jadi perencana keuangan, tapi keuangan kita hancur lebur. Waduh itu sangat miris banget, betul nggak? Bapak Ibu ini perlu belajar ya. Saya selalu ingetin ke leader gua, karena leader gua Dr. Arif selalu ingetin gua, how you manage your money is everything. Apa yang lu nggak bisa manage, you will lose it. You will lose what you cannot manage. Bapak Ibu, ini kebenaran yang harus kita terima. Setuju tidak setuju, apa yang kita nggak bisa manage, kita pasti kehilangan. Kita nggak bisa manage hubungan kita dengan istri kita ikut orang loh. Setuju nggak? Lu nggak bisa manage relationship lu ke anak lu. Jangan heran anak lu lebih percaya orang daripada lu. Kenapa leader gua hilang? Karena gua belajar. Gua nggak bisa manage waktu ke dia. Gua belajar dari sana.
oh kenapa ya akhirnya dia meninggalkan gue ya? Gue belajar dan gue memperbaiki. Bapak Ibu, kita perlu yang namanya itu money mastering. Kita harus bisa, apalagi kita di keuangan ya Bapak Ibu ya, di dunia finance ya. Kita harus bisa manage uang kita. Ingat ya, uang itu bukan masalah lu dapat berapa loh. Bukan masalah lu punya income berapa. Lu punya income 100 juta, lu punya spending 200 juta. Lebih bagus lu punya income 5 juta, betul nggak? Tapi spending lu 4 juta. Nangkep maksud saya? Income-nya 100 juta, tapi spendingnya 200 juta. Artinya minus 100. Tapi lu punya income cuma UMR, gotial, lu spend cuma 4 juta, itu lebih bagus, betul nggak? Jadi bukan masalah lu earn berapa, masalahnya lu bisa manage, lu punya income nggak? Leader gua, Dr. Arifin, selalu ingetin gua, dia bilang, lu harus satu, Win, lu harus bisa bedain apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Siapa bilang jadi agen asuransi harus pakai BMW? Saya nggak anti BMW ya. Saya nggak anti Mercy atau Alphard. It's good. Tapi lu harus bedain mana kebutuhan, mana clear? Number one. Number two, lu harus punya budgeting. Masih ingat di pagi tadi? Segala sesuatu yang bertumbuh, lu perlu invest. Pertanyaannya, lu invest nggak ke bisnis ini? Beberapa hari yang lalu ada leader yang ngomong begini ke gua, Pak, saya hitung-hitung ya, sepertinya nggak cocok lah Pak, dia bilang begitu ya. Masa agent ini udah minta ditemanin, John Field ceritanya. Saya udah invest minyak, udah invest mobil, closingnya baru 300.000 dia bilang. Oke, Frucinta 300.000, komisinya 25%, saya AAD-nya. Hitung lagi dia kan, AAD dapat override berapa? Saya cuma dapat override 75.000, dia ngomong begitu. Betul nggak ya? Dia closing 300.000, komisinya 75.000, betul ya? Komisinya 25% berarti 75.000, ya kan? Override-nya kan kalau AAD kan sekarang kan 70 plus 30 kan, 100% juga kan? Saya cuma dapat komisi 2 tahun itu yang 75.000. Tapi saya ya Pak sekali temenin dia ke lapangan, closingnya cuma 300.000. Saya sudah, dia hitungin uang minyak sekian. Terus habis closing dia minta makan lagi. Di traktir makan lagi. Betul? Hitung-hitung udah nggak pas. Lebih banyak yang gua spend daripada yang gua dapet. Saya bilang begini, bisnis ini bukan masalah lu invest ke siapa. Berapa income lu yang lu dapat, berapa yang lu mau invest kembali ke bisnis ini. Itu perlu yang namanya budgeting. Lu mau invest ke siapa itu bebas. Jadi lu mastering your money. Clear nggak maksud saya? Dan bisnis ini kita sering sekali mengalami, kita menuai di tempat kita nggak nabur. Jadi jangan selalu punya cara berpikir atau mindset, gua harus nuai di tempat gua nabur. Lu bakalan kecewa bro. Sering sekali lu udah invest ke A, dan lu nggak dapat apa-apa dari A. Clear? Tapi pertanyaannya, apakah gua harus tetap invest? Lu tetap harus invest. Bisa aja lu nggak nabur lu nggak nuai dari A, tapi lu nuainya dari B, C, D, yang lu gak pernah bayangin. Clear? Bagian kita itu bukan di hasil, bagian kita itu di proses. Closing itu adalah hasil akhir, yang lu gak bisa kontrol. Yang lu bisa kontrol apa? Tiap hari lu ngapain? Activity yang lu bisa kontrol. Clear ya? Jadi yang pertama, lu harus bedain yang namanya kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, budgeting. Yang ketiga, yang paling penting, harus punya margin. Apa itu margin, Win? Semua leader harus punya dana cadangan. Karena nggak semuanya bisnis ini mulus. Ada masa kering. Setuju nggak? Pertanyaannya, kita punya dana cadangan nggak? Atau kita habisin semua? Masalah persentase doang bro. Berapa yang lu mau jadikan margin? 10%. Margin itu maksudnya margin of safety. Cadangan. In case tiba-tiba Prudential dipilotkan seperti 2005 misalnya. Kan semua nggak bisa keluar duit. Kan kurator datang yang ada di tahun 2000. Ko Michael mengalami itu nggak kok? 2005 ya. 3 bulan loh bro, kita nggak terima komisi. Padahal Prudential nggak salah. Kebayang nggak ya kalau hal itu terjadi kita nggak punya margin, cicilan banyak? Amsyong kata orang Medan, betul ya? Orang Surabaya juga amsyong lah pasti kalau nggak punya margin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang perlu kita belajar terus menerus? Tadi ada yang tanya ke gua, Wih lu kok ngomongnya begitu ya? Bapak Ibu, itu karena gua belajar communication mastering.
belajarlah untuk bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Makanya saya lebih senang pakai voice note dibanding pakai chat. Jadi kalau jelasin produk atau menjelaskan yang namanya kesalahpahaman, jangan pakai chat Bapak Ibu. Pakai voice note, kan bisa direkam suara kita ngomongnya, intonasi, tempo itu mempengaruhi loh bro. Dan lu kan bisa denger dulu sebelum kirim, betul kan? Lu denger dulu, wah sepertinya ada pas lah, baru kirim, kan gitu. Jadi communication mastering ini penting ya. Jadi tadi ini 5 hal yang perlu kita kuasai. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kita untuk merekrut pengusaha? Iya, jadi ini yang saya pelajari Bapak Ibu, communication mastering ya. Saya itu yang saya sharing ke orang-orang yang gua rekrut. Di sini ini kita belajar semuanya. Tadi gua ngomong sama Bu Ellen buat ODS seperti zaman-zaman dulu. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Zaman sekarang orang nggak butuh motivasi. Motivasi banyak kalau di YouTube, Meridiana, betul? Hardianto Kandani, betul? Tapi orang perlu tools. Bagaimana hidupnya diperlengkapi menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar kan? Perlu belajar nggak? Ya perlu belajar. Bagaimana komunikasi yang baik, pemilihan kata yang baik, money management yang baik, itu perlu belajar. Dan di bisnis ini kita punya kesempatan untuk belajar. Betul. Ya, pengusaha kan bisa-bisa dia nggak belajar hal ini. Dan ini perlu nggak? Banyak loh pengusaha yang hubungannya nggak bagus sama anaknya, sama keluarganya, betul nggak? Karena mereka nggak invest, mereka fokus invest ke bisnisnya. Makanya bisnisnya yang bagus terus. Dia lupa invest, balance-nya nggak ada. Tapi di bisnis ini kita diingetin terus. Enggak semua orang di industri ini bagus kok, apanya, tapi di bisnis ini kita diingetin terus. Ya at least kita diingetin terus, kita perbaiki, betul nggak? Tapi kalau kita nggak pernah diingetin, mungkin kita udah lupa. Kita anggap ini nasib, betul? Padahal bukan nasib, itu dibuat sendiri. That's problem. Jadi banyak orang yang kenapa mereka mau jadi agent? Sering ya kita kalau ada sesi-sesi seperti ini ya, saya undang agent gua yang mau gua rekrut. Ya, jadi saya bilang, kok kita ada pembicara seperti awal tahun kemarin tentang karakter. Saya undang dia. Akhirnya dia ikut, oh ternyata gua ini orangnya itu melankolis. Oh ternyata anak gua itu sanguin, kenapa saya selalu salah prasangka ke dia. Akhirnya dia mengerti. Ya, jadi akhirnya dia upgrade dan akhirnya tetap stay di bisnis ini meskipun cuma jadi cheerleader, it's okay. Ya, pas momentumnya lagi pas, dia akhirnya fokus. Apa artinya momentumnya pas? Tiba-tiba bisnisnya drop. Dan dia melihat bisnis ini peluang, dia jalani terus, dan akhirnya jadi. Ya, gitu. Semoga terjawab ya, momentum terjadi. Masih ingat ya, supaya momentum itu terjadi kita nggak tahu ya, kapan momentum itu datang kita nggak tahu. Tapi perlu ada persiapan, betul ya? Begitu ada persiapan, ada momentum terjadi, pluk, sales naik, betul? Pertanyaan berikutnya, bagaimana dia tetap on track? Harus ada manajemen yang benar. Manajemen itu harus diupdate terus ya teman-teman ya, sama seperti Proofos harus diupdate terus supaya mengikuti zaman. Ini pertanyaan tambahan ya, jadi aku barusan kepikirkan manajemen apa yang kira-kira mau dilakukan dalam organisasi. Ya. Saya kalau untuk saya sendiri Bapak Ibu ya, saya itu direct unit itu saya tidak pernah buat yang namanya direct meeting agent, nggak pernah. Saya selalu one to one. Jadi saya udah punya jadwal, misalnya minggu ini agent siapa yang mau gua visit. Gue buat janji sama dia, kita keluar makan bareng atau saya datang ke toko dia gitu ya, saya udah buat janji. Jadi setiap minggu saya ada one to one ke agent, itu satu. Kalau untuk direct unit, untuk grup saya ada buat 3 meeting ya. Meeting pertama itu adalah meeting ke AAD saya pisahin AAD dan AD. Jadi kalau AAD direct saya, grup saya akan buat meeting, bukan meeting grup ya, meeting direct unit, direct group lah, istilahnya direct group ya. Saya ada buat meeting sebulan sekali. Terus saya ada meeting dengan AD direct saya. Jadi saya punya AD direct ya, cucu AD saya nggak ajak, cuman hanya direct AD. Jadi saya ada buat direct AD meeting gua. Oke? Terus saya ada meeting leader. Meeting leader berarti semua sampai keturunan saya, sampai sekarang AD saya udah AD 9. Berarti 789 udah gak dapat OR. tapi saya tetap ada maintain yang namanya meeting leader. Oke? Terus saya ada meeting, ini yang reguler yang saya lakukan ya. Tadi salah satu pertanyaan juga ya, yang lakuin apa? Saya juga ada meeting yang namanya meeting BOD. Meeting BOD itu adalah meeting organisasi. Jadi organisasi itu, agensi saya itu yang ngurus bukan saya. Saya kan punya agensi Bapak Ibu, tapi saya nggak urus agensi, 100% saya nggak urus. Yang urus agensi itu adalah board of director di kantor gua. Totalnya kebetulan ada 10 orang.
Jadi saya setiap bulan itu ikut meeting dengan mereka. Bapak Ibu, ini saya bagi tips ya. Untuk bertumbuh, untuk apa? Kita mau nggak bisnis kita bertumbuh? Yes. Mau bisnis apapun lah, mau bisnis prudential, mau bisnis apa yang sekarang kita bangun, rumah makan semuanya, kita butuh 5S. Butuh apa? 5S. S yang pertama, mau bisnis apapun kita butuh spirit. Setuju? Lu kalau semangat udah nggak ada, lu jangan cerita deh bisnis apa bertumbuh. Setuju nggak? Semua mulainya dari apa? Makanya kenapa habis ODS 3 bulan sales naik? Kenapa? Lu di ODS kan digembleng, betul ya? Di booster kan? 3 bulan makanya salesnya naik. Betul ya? Karena semangat. Bisnis apapun, kalau lu punya modal semangat, biasanya bertumbuh. Tapi pertanyaan saya, semangat itu terus menerus nggak? Up and down, betul? Butuh S kedua. Spirit itu bisa up and down, perlu S kedua. Supaya bisa maintain terus, lu butuh sacrifice. Sacrifice itu lu harus bayar harga, artinya lu harus berkorban. Jangan modal semangat. Harus berkorban. Bapak Ibu, kalau di agensi kita ada yang semangat dan ada yang mau berkorban. Ada yang mau apa? Berkorban. Itu spiritnya bisa terus menyala-nyala. Makanya kalau kata orang, semangat itu ibarat api. Apinya itu berkobar-kobar. Betul nggak? Bapak Ibu coba bayangin, api itu supaya terus menyala perlu ada kayu yang dibakar. Betul? Kayu itu terus dikasih nggak? Harus ada yang Berkorban. Kalau semuanya mau berkorban, lu punya bisnis pasti bertumbuh. Kenapa orang waktu pertama bangun bisnis, dia itu bisnisnya grow? Karena berkorban mati-matian. Buka toko sampai tengah malam, pesan PO sampai berkorban nggak? Ya wajar lah bertumbuh. Jadi butuh 2S ini aja sebenarnya bisnis apapun udah pasti grow. Setuju nggak? Tapi kalau orang nggak bisa berkorban terus, orang bisa Lu butuh yang ketiga, namanya lu butuh struktur. Semua perusahaan yang gede itu punya structure. Punya orang yang tepat. Clear kan? Harus punya struktur. Struktur ini ngapain? Jadi yang pertama apa tadi? Spirit. Yang kedua apa? Sacrifice. Yang ketiga siapa? Harus punya orang. Orang ini ngapain? Struktur ini ngapain? Bangun sistem. Sistem itu bukan udah ada dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Enggak. Sistem itu dibangun oleh siapa? Orang-orang yang ada di struktur. Jadi kita harus punya sistem. Makanya tadi diceritakan. Jadi tadi saya tuh ada meetingnya itu yang one to one, itu direct unit. Yang AD, group, AD on AD. Ya kan? Agency itu gua meeting leader. Udah itu saya ada meeting yang namanya board of director. Board of director kita itu ada 10 struktur. Jadi ada yang ngurusin yang namanya kontes kantor. Dia khusus ngurus kontes. Kontesnya mau kemana, API-nya berapa, dia yang urus semua. Ada PIC-nya. Orang yang berkorban. Yang dipilih siapa? Yang pilih leader juga. Ya. Jadi sekarang Andre bisa tampilin nggak ya board of director di kita ya. Jadi kita punya struktur kita ada 10 ya. Jadi pertama ngurus kontes agency ya. Dia yang ngurus semua. Validasi kontes, pembayaran kontes, semua dia yang urus. Ya, kontes. Terus ada lagi yang ini struktur lah ya. Struktur ini ngurus sistem. Kembali ke 5S supaya nggak melebar ya. Struktur ini buat sistem. Sistem ini up to date terus. Dan yang terakhir Bapak Ibu butuh silabus. Nggak bisa nggak tertulis. Semua yang dibuat harus tertulis. Dan harus punya anggaran. Jadi bukan punya buat kontes itu nggak punya data. Kontes yang lu agensi gua buat nggak bisa dibuat agensi lain, nggak bisa. Karena kita buat kontes kita sesuai dengan data dari agensi. Nah, ini yang board of director kita ya. Jadi Bapak Ibu kita punya BOD training. Jadi dia yang ngurus training. Kita sekarang ada 40 Days Club yang saya cerita tadi ya. Kita ada training entity, dia ngurus lah ya. Kita ada event gede lah, ODS tahun 2 kali. Ya, kita ada rekrutmen yang khusus ngurus rekrutmen. BOP, buat event khusus. Kita ada PIC yang ngurus hospitality, leader ulang tahun. Semua terjaga, saya nggak sanggup urus. Sekarang leader gua ada 80-an. Siapa yang ulang tahun, siapa yang sakit, siapa yang meninggal, mana gua tahu. Keluarganya, betul nggak? Harus ada PIC yang urus. Hari ini siapa yang ulang tahun, hadiahnya apa gitu. Ada yang urus. Ada yang ngurus keuangan kantor sama aturan main.
Ada yang ngurus generasi berikutnya, next sector club. Ada yang ngurus luar kota, development. Ada yang ngurus IT sama operation. Ada yang ngurus branding, ngurus sosmednya kantor, Instagram kantor. Ada yang ngurus kontes. Jadi semuanya sudah punya departemen masing-masing dan mereka punya anggaran. Jadi bukan berarti dipilih nggak dikasih duit. Dipilih dan dikasih duit. Nggak dapat gaji ya. Mereka itu udah dapat anggaran. Contoh ya, misalnya BOD kontes tahun lalu itu dia habisin uang paling banyak ya, 1,5 M. Bayar ton. Ya, kenapa angka itu muncul dari mana? Dari tahun sebelumnya. Jadi kita udah ada hitungannya. Semua departemen butuh duit. Dan mereka udah ada pakai sistem PO lah ya. Tapi itu masalah teknis nanti lah ya. Nanti kalau mereka mau buat apa, event semua udah pakai PO. Ya, ada IT dan operation, mereka udah finance-nya juga ada. Jadi kita udah build sistem Bapak Ibu. Ini untuk generasi berikutnya. Mereka buat acara donor darah, undang dokter dari luar, buat gathering gitu ya. Untuk generasi berikutnya, buat sepedaan, jalan pagi, buat klub baru untuk next gen. Karena kita sekarang punya concern mau bagusin generasi di bawah 30 tahun. Jadi kita buat acara-acara yang lagi happening. Ya, anak-anak muda, ya. Lu hobi apa bedanya passion dengan apa yang namanya hobi, lu harus bedain. Kan banyak orang ngomong begini, saya nggak punya passion lah di asuransi. Banyak kan anak muda kan, idealisme. Nah, idealisme itu sangat, ya itu kita benerin. Lu mau bisnis apapun, lu hobinya kopi, lu hobinya restoran dan semuanya, ujungnya butuh apa? Duit kan? Lu harus bisa bedain mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Pada akhirnya the real passion itu apa sih? Dia harus punya pengertian yang benar. Bukan berarti passionnya salah loh. Bukan berarti Prudential satu-satunya jalan. Ini salah satunya jalan yang boleh lu pertimbangkan. Itu kita godokin terus. Jadi yang ikut siapa? Anak-anak leader. Dan anak-anak leader kita sekarang udah mulai gede. Kita nggak salahin mereka, mereka tamatan luar negeri apa semua. Lu harus punya cara pandang yang bijak. Kita nggak ajarin mereka datang ke industri ini, tapi lu harus punya cara pandang yang bijak. Kita udah buat wadahnya. Kalau nggak punya wadah, mereka mau kemana? Kita udah provide wadahnya. Ini ya, ini contoh ya. Win, sejak agensi lo buka, udah langsung begini? Enggak bro. Awalnya cuma 5 di OD kita. Orang ini nggak digaji ya. Saya sangat bersyukur ada orang-orang ini yang in charge. Mereka cuma dikasih sama agensi, di-provide sama agensi setiap bulan meeting. Jadi meetingnya itu dibayarin sama agensi. Tiap bulan mereka meeting, mikirin bulan depan mau ngapain. Apa yang baru? Saya nggak in charge, mereka yang mikir. Mereka yang pikir sendiri, mereka yang bikin sendiri, mereka yang lakuin sendiri. Gua cuma hanya ikut. Clear ya? Jadi mereka punya otoritas penuh untuk ngebantu. Saya bersyukur ada mereka yang bantu saya. Ya, gitu ya. Dan ini mereka yang pilih siapa? Bukan saya. Yang pilih adalah leader. By vote. Jadi bukan like dan dislike ya. Nggak begitu. By vote. Jadi semuanya yang pilih. Siapa yang rela berkorban, ya kan? Oke lah, saya urus event, dia bilang begitu ya. Ya udah, semua vote dia. Ya udah, dia jadi event, dia yang mikirin event apa yang mau dilakuin gitu semuanya. Nah, jadi anggarannya berapa, biayanya bagaimana, cara kelolanya bagaimana. Tidak semua agensi itu dapat duit loh ya. Makanya kita ada BOD Finance, ini yang tukang rem. Ini yang habisin duit, ini yang tukang rem. Nah gitu, IT dan operation tukang rem. Teman-teman harus tahu ya, agensi itu ada operating GA. Betul ya? KPM itu ada operating. Belum tentu operating GA bisa nutup cost. Ada cost yang udah wajib lu harus bayar. Apalagi kita di gedung ya. Kita di agensi saya itu di office tower ya. Dan itu kita sewa. Itu bayarnya US dollar Bapak Ibu. Sewa itu nggak bisa hutang. Ada sales, tak ada sales, sewa tetap harus bayar. Gaji karyawan, gaji staff. Ada omset, tak ada omset, tetap harus bayar nggak gaji karyawan? Jadi ada yang namanya cost yang sudah wajib harus dibayar. Kenapa ada kantor agensi tutup? Karena omset tidak bisa nutupin cost. Simple nggak? Jadi teman-teman harus punya pengertian yang benar ya. Tidak semua agensi itu profit. Agensi yang tidak profit, GA ownernya harus suntik dana. Ya kan? Untuk survive banyak. Nggak tahan lagi suntik dana, udahlah tutup aja lah, gabung aja. Banyak. Jadi saya bersyukur dari agensi saya itu dibangun
2017 kita sudah 6 generasi, kebetulan keturunan saya pada saat itu semuanya. Jadi saya udah open sama tim gue, ini agensi kita bangun bersama. Modalnya dari saya nggak apa-apa, tapi nanti kita bangun bersama-sama ya, karena kalau semuanya bertumbuh, gue ikut bertumbuh, betul nggak? Yuk kita kelola bersama ya. Waktu awal-awal kita nggak ada duit loh, 6 bulan pertama kan nggak dapat duit waktu buka GA. Berdarah-darah, nggak apa-apa, gue modalin dulu 6 bulan pertama. Semenjak itu baru mulai masuk operating GA, sedikit demi sedikit ya. Dan akhirnya kita bertumbuh sampai hari ini ya. Tahun lalu ya, agensi kita itu nutupnya itu hampir 30 miliar Bapak Ibu, sales kita. Dulu waktu saya sendiri, itu paling banyak bisa tutup berapa? Paling 1M, 2M. Tapi dengan adanya agensi, ingat ya, mau bisnis apapun ujung-ujungnya lihat untuk gedein omset, lu harus banyakin tim, leader, pegang leader. Clear ya? Jadi itu gambaran. Terus yang harus tertulis ya. Jadi mereka ini meeting, mereka tulis apa yang mau dilakukan bulan depan. Mereka buat program. Jadi kita udah punya program tahunan Bapak Ibu, sampai Desember udah ada jadwal tahunannya. Jadwalnya mau ngapa-ngapain udah. Oke, sip ya. Oke, terjawab ya. Oke, saya mau kasih satu pertanyaan lagi, tapi saya lempar ke penonton nih ya, dengan ibu yang baju biru. Silakan Bu. Ya, kasih mic-nya ini dari Ko Yongki, boleh dibantu mungkin. Silabus yang terakhir. Sistem yang pertama ya. Structure, orang yang structure itu buat sistem. Sistem itu nggak bisa hanya cuma diomongin ya, harus tertulis, itu namanya silabus. Silabus itu agency update-nya, jadi supaya nggak komplain-komplain, karena semua sudah tertulis, hitam di atas putih, tidak abu-abu. Oke, silakan Bu. Pagi kok. Pagi. Berarti memang jalannya Tuhan, saya harus kesini ya, ketemu Gogo ya. Kok ceritanya kok tadi mirip kayak saya, anak saya leukemia dari Januari kemarin. Jadi sejak Januari sampai bulan ini saya nggak kemana-mana, saya prospek via online. Yes. Alhamdulillah closing. Wah, saya tuh. luar biasa. Cuma saya mikirnya gini Bu, ya benar, pengen resign tadi, benar. Tapi saya nggak bisa resign, karena saya punya agent, saya punya customer. Dan kalau saya jadi undernya leader anak Gogo, apakah selama ini saya jual story saya, enaknya punya PPH plus untuk anak saya, tapi saya nggak punya PCB, nggak punya sakit klinis untuk anak. Jadi beneran kerasa. Dan jualan story saya ini kan agak nyedih, gitu. Kesedihan gitu, itu is it okay? Atau memang itu harus kayak gitu? Atau mungkin bisa di-share tadi Kakak Lam tadi caranya story Gogo, caranya gimana biar bisa setting? Yes, oke. Terima kasih. Ya, luar biasa ya Bu ya. Bu tetap jaga mainnya, tetap positif ya. Saya percaya apapun, pertama kita harus punya belief yang sama ya Bu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu nggak kebetulan. Dan saya percaya pencipta kita itu nggak pernah merancangkan kecelakaan atau kemalangan buat kita. Ini ya teman-teman harus setuju ya. Kita ini diciptakan sempurna, setuju? Kanan kiri kanan, kita ini sempurna. Ciptakan sempurna. Kita ini bukan produk gagal, setuju nggak Bapak Ibu? Yes, setuju. Siapapun kita ini bukan produk gagal. Kita ini produk yang sempurna. Clear ya Bapak Ibu ya? Ini harus kita yakini dulu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Hari ini Ibu datang juga nggak kebetulan. Ibu boleh follow Kakak Lam Bu. Kakak Lam ada follow di Instagram. Dia banyak buat live IG atau apa, Ibu boleh ikut. Dia itu fokus jual PCB 88, produk kondisi kritis untuk anak kecil. Saya jujur, saya akui, saya kenal Kakak, saya nggak pernah jual PCB ke anak-anak. Tapi semenjak saya kenal dia, saya pakai story dia untuk ke orang-orang. Apalagi Ibu udah pernah mengalami. Saya percaya Kakak juga mengalami hal itu. Tapi dia pernah bertemu dengan temennya yang harus resign dari pekerjaannya untuk menemenin anaknya yang sakit. Jadi dia jual ceritanya orang ke orang lain. Dia bukan mengalami sendiri loh Bu, beda dengan Ibu. Harusnya Ibu lebih powerful, karena Ibu merasakan langsung. Kalau PPH Plus tadi Ibu tahu fungsinya kalau dirawat doang. Iya. Padahal ada penyakit-penyakit yang di rumah sakit itu cuma sekian hari. Ternyata biaya yang besar itu setelah keluar dari rumah sakit itu gede banget. Yang banyak orang melupakan hal itu. Mungkin Ibu bisa pakai cerita Ibu yang Ibu alami langsung itu ke orang gitu. Dan itu bukan menakutin orang ya, Ibu menceritakan true story. Itu banyak terjadi sekarang. Pertanyaannya, apakah penyakit-penyakit untuk anak kecil itu baru terjadi belakangan ini? Sudah. Dari dulu-dulu udah ada, cuman bedanya dulu-dulu nggak ada media sosial. Dulu-dulu tidak ada teknologi kedokteran yang
bisa mendiagnosa penyakit. Terakhir di ngomongnya apa? Ini kena pelet nih anak gua, akhirnya meninggal, akhirnya sakit, betul ya? Itu karena dulu. Tapi sekarang zamannya berubah, teknologi makin canggih, kedokteran makin canggih, media sosial di mana-mana, informasi makin gampang dicari. Ibu boleh pakai story ibu. Saya bukan seorang ibu. Harusnya ibu lebih paham bagaimana perasaan seorang ibu. Waktu kakak cerita ke gua, waktu dia cerita ke gua tentang bagaimana konsep dia jual PCB, awalnya gua bingung. Kan PCB itu untuk proteksi income, gua bilang begitu. Yang kerja kan gua. Kenapa kok yang beli polis anak gua? Gua bilang begitu. Benang merahnya kemana? Kan nggak ketemu ya. Begitu dia cerita, masuk akal nggak? Gua harus protect anak gua harus beli PCB 88 untuk protect income gua. Di saat anak gua terjadi kondisi kritis, memang dia nggak punya income, tapi saya harus berkorban sebagai seorang ibu. Itu very powerful loh waktu dia ngomong begitu. Wow, dan setiap dia cerita ke orang pentingnya PCB 88, proteksi kondisi kritis anak kecil. Dia cuma jual produk itu loh, nggak ada jual produk jiwa apa nggak ada. Dia cuma specialize jual kondisi kritis untuk anak-anak. Itu yang dia jual produknya, hanya itu. Dan buat dia 2 tahun berturut-turut POC, 2020, 21, 22. 3 tahun berturut-turut TOT loh bro. TOT itu 6M. Kalau di 3,5 M. 3, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia 6M. Beda, targetnya beda. Kalau di rupiah kan 6M. 3 tahun berturut-turut naik. Hitung gross profit marginnya berapa? Oke nggak bisnisnya? Oke banget ya. Oke. Pernah cek apakah memang rasio anak kecil ya itu besar Indonesia? Saya belum pernah cek ya, Ko. Tapi ini PR ini menarik nih. Ko Michael coba kasih masukan. Kita boleh cari tahu. Harusnya data itu meningkat. Karena dengan adanya informasi, dengan adanya teknologi dan sebagainya, harusnya meningkat. Saya punya case ya, ini baru kejadian tahun kemarin ya. Itu ada nasabah, anak nasabah ya. Itu umurnya masih muda ya, masih di bawah 8 tahun waktu itu. Dia itu umur 4 tahun gitu asal jalan jatuh, cowok ya, asal jalan jatuh. Jadi terakhir dicek itu kata dokter flat feet. Flat feet tahu? Nah, jadi makanya itu yang menjadi asal jalan jatuh ya. Terakhir dicek lagi, terakhir duduk pun jatuh. Dan akhirnya ketahuan di Penang, di Adventist Hospital, rupanya tumor otak, brain cancer. Dan itu harus dioperasi di Adventist, itu habis 1 M lebih pakai PPH+, udah di cover full, tumbuh lagi. Prof Eka handle, Prof Eka yang di Siloam Village yang di Jakarta, pakai gamma knife, urus lagi. Ya, jadi sekarang memang benar banyak karena media sosial dan karena teknologi ya, banyak kok dijumpain, ada kok anak-anak yang mengalami kondisi kritis. Jadi bukan berarti kondisi kritis itu selalu identik dengan orang yang usianya tua. Enggak harus. Saya baru handle ini ya, satu klien saya ya, umurnya masih 30-an, itu udah breast cancer. Breast cancer stage 2. Awalnya itu cuma hanya benjolan, dan waktu di biopsi, saya baru ngerti juga baru-baru ini, saya udah lama di asuransi, banyak nasabah yang cancer, gue baru tahu loh, ini nasabah saya waktu biopsi di Penang, itu hasilnya cancer negatif loh. Dia punya benjolan awalnya, udah punya benjolan, dia pergi cek di USG dong, setelah di USG untuk memastikan suruh biopsi, clear ya? Biopsi itu dia bilang ke saya, dia tuh 18 tusukan loh, biopsi itu ternyata ambil jaringan. Nangkep ya? Begitu ambil jaringan dicek di lab, itu cancer negatif. Aman kan? Berarti kan? Kata dokter, saya lihat ini bentuknya, ini eksperimen penting ya. Experience itu penting ya. Dokter ngomong begini, saya lihat bentuknya ini sepertinya saya sanksi. Ya udahlah, daripada jelek begini, kita angkat aja ya. Ini benjolannya diangkat secara utuh. Kan kalau di biopsi cuma ambil jaringan, clear ya? Akhirnya itu benjolannya diangkat. Enggak payudaranya loh, benjolannya doang diangkat. Begitu diangkat benjolannya utuh, dicek lagi ke lab. Ternyata itu cancer. Untung diangkat loh. Jadi baru ketahuan begitu yang mau saya sampaikan begini, ternyata biopsi itu bukan jawaban 100%. Harus diangkat semuanya baru tahu itu cancer atau bukan. Tapi untung diangkat ketahuan itu cancer udah stage 2, sekarang udah dalam proses pengangkatan semua. Sekarang lagi kemo lah. Tapi maksudnya teknologi itu sekarang udah oke ya, gitu, lebih canggih dan lebih bagus gitu.
Itu sih. Jadi nanti kita boleh cek lah ya PR ya dari Ko Michael ya. Apakah sekarang rasio anak kecil yang kena kondisi kritis itu seperti apa? Ya, tapi kalau data menunjukkan dan dari WHO selalu kalau kita belajar di training ya, 95% orang meninggal itu sebelum meninggal itu mengalami yang namanya kondisi kritis. Hanya 3% orang meninggal karena kecelakaan, 2% karena unknown, tiba-tiba meninggal, gitu ya. Tapi 95% itu masih bisa dipakai, ya. Cuma memang benar, sekarang anak kecil kok banyak ya yang ikut ya, saya juga kurang ngerti, gitu. Nanti kita coba cari data ya. Oke, sip ya. Oke, thank you buat kesempatan dan buat jawaban-jawabannya yang luar biasa ya.